Rusia takkan mundur, siap gempur habis-habisan Ukraina. Rusia dan Ukraina kembali berperang pada hari Sabtu 9 Juli tahun 2022 guna menghadang pergerakan militer Kremlin ke wilayah timur Donbas. Hal ini menandakan bahwa Kremlin tidak berminat untuk berkompromi. Padahal diplomat utama Rusia Sergei Lavrov juga bentrok dengan perwakilan negara barat pada pertemuan G20 di Indonesia, di mana Barat mendesak Rusia untuk mengizinkan Ukraina mengirimkan gandum dan blokade yang membuat dunia semakin kelaparan. Melansir Reuters, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrei Kelin mengatakan bahwa pasukan Rusia akan merebut sisa dari Donbas di Ukraina Timur dan tidak mungkin mundur dari daratan di seberang pantai selatan. Andrei mengatakan Ukraina harus mencapai kesepakatan damai atau terus tergelincir ke bawah bukit ini menuju kehancuran, kata Andresi dikutip Sabtu 9 Juli tahun 2022. Di garis depan, pejabat Ukraina melaporkan ada penembakan yang berat dari Rusia terhadap kota-kota dan desa-desa ketika pasukannya menyerang dari beberapa arah. Rusia menembaki seluruh garis depan, kata Gubernur wilayah Luhansk Serhiy Gaidai melalui Telegram. Musuh sedang mencoba untuk maju dari permukiman wilayah Luhansk ke desa pertama wilayah Donetsk, tambahnya. Rusia memang ingin merebut kendali seluruh wilayah Donbas, jantung industri wilayah timur yang terdiri provinsi Luhansk dan Donetsk. Setelah merebut kota Lysychansk pada minggu lalu, Rusia juga memperkuat kendalinya atas Luhansk. Dijelaskan bahwa mereka berencana untuk di bagian wilayah tetangga. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Rusia tidak akan berhenti setelah mereka maju ke wilayah timur. Mereka menyerang dan membombardir tanah kami dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya, katanya. Selain itu, Rusia juga merebut bagian besar wilayah di selatan Ukraina. Rusia sudah menang perang atas Ukraina, ini bukti terbarunya. Hingga saat ini, perang Rusia di Ukraina masih berlangsung. Kabar terkini, Rusia berhasil menguasai kota Lysychansk di Oblast Luhansk, Ukraina bagian timur. Pengamat militer dari lembaga think tank Rusia di London, Inggris, Nellie Melvin mengatakan bahwa ini menjadi titik balik perang Kremlin dengan Kiev. Saya pikir ini adalah kemenang taktis bagi Rusia, tetapi dengan biaya yang sangat besar, kata Nellie Melvin dikutip Reuters Sabtu 9 Juli tahun 2022. Ia membandingkan pertempuran itu dengan pertempuran besar untuk di Perang Dunia ke-1 yang ciri-cirinya merebut area teritorial. Nilai strategis dari kota yang direbut Rusia sendiri tak banyak alias amat terbatas. Ini membutuhkan waktu 60 hari untuk membuat kemajuan yang sangat lambat, katanya. Saya pikir Rusia mungkin menyatakan semacam kemenangan, tetapi pertempuran perang kunci masih belum datang. Hal sama juga dikatakan analisis dari Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri yang berbasis di Amerika Serikat. Karenanya, tegasnya, garis pertahanan Ukraina yang lain harus dikuatkan daripada kantong di provinsi Luhansk yang menyerang. Itu adalah suatu yang ditunjukkan Putin sebagai tanda kesuksesan di perang Ukraina, katanya mengarahkan kemenangan Rusia. Tapi secara keseluruhan, ini tidak berarti Ukraina harus menyerah atau menyerah dalam waktu dekat, tegasnya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji kemenangan militernya dalam pertempuran Luhansk. Ia memberi selamat pada pasukannya. Para prajurit dalam pertempuran harus benar-benar beristirahat dan memulihkan kesiapan mereka. Sementara unit-unit di daerah sasaran Rusia di Ukraina lain harus terus tetap berjuang, ujarnya dalam pertempuran singkat yang disiarkan televisi dengan Menteri Pertahanan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah kalah meski mengakui menarik pasukannya. Ia mengatakan akan menempatkan pasukan di garis pertahanan baru di bagian timur negara itu. Tidak ada perubahan signifikan di medan perang dalam 24 jam terakhir, kata Zelensky dalam pesan video. Angkatan bersenjata Ukraina merespon mendorong kembali dan menghancurkan potensi ofensif penjajah Rusia. Hari demi hari kita perlu menghancurkan mereka. Ini adalah tugas yang sulit. Ini membutuhkan waktu dan upaya manusia super. Tapi kita tidak punya alternatif, tegasnya. Rusia menyerang Ukraina sejak tanggal 24 Februari. Di April, Kremlin menarik pasukannya mundur dari gempuran ibu kota ke ibu kota Kiev dan mulai memusatkan serangan di Ukraina Timur. Kemenangan ini menandai kemenangan terbesar Rusia sejak merebut pelabuhan selatan Mariupol pada akhir Mei. Sebelumnya Rusia juga merebut wilayah Severodonetsk di oblast yang sama. Perang antara Rusia dan Ukraina telah membuat jutaan orang mengungsi. Pertempuran telah memakan korban 4.700 lebih orang menurut data PBB terbaru pekan lalu.